Selanjutnya, kami persilakan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Aib Fatah SSI, MSI, PhD, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Johan Matius Tuankota, SSI, MSI. Terima kasih Ibu Ketua. Yang saya hormati Ibu Ira dari MWA, yang saya hormati Pak Ajay yang mewakili Pak Rektor, yang saya hormati Ibu Bapak Guru Besar dan para dekan, yang saya hormati Bapak Ibu undangan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, izinkan saya sebagai dekan untuk mengantarkan Profesor Johan Matius Tuankota dengan membacakan riwayat hidup beliau. Profesor Johan Matius Tuankota yang sering disapa Profesor Theo tergabung pada kelompok keilmuan analisis dan geometri FMIPA. Kepakaran beliau terkait dengan dynamical system dan ergodic theory. Pak Theo lahir di Bandung pada 1 Desember 1970. Selamat ulang tahun Pak Theo. Maaf telat 5 hari. Tercatat mulai sebagai PNS pada tahun 1997 dan terhitung sejak Desember 2024 sebagai guru besar di bidang sistem dinamik dan teori ergodik. Pak Theo merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara dari Bapak J.A. Tuankota almarhum dan Ibu Gary M. Van Kampen. Beliau beristrikan Ibu Santi Gurnaso MSI dan saat ini dikaruniai 1 orang anak yaitu Joshua Theodore Tuankota. Pak Theo mendapatkan gelar sarjana dan magister sains dari ITB pada tahun 1996 dan 1998, kemudian melanjutkan studi doktor ke University of Utrecht, the Netherlands, di bawah supervisi Profesor Dr. Ferdinand Verhulst dan lulus tahun 2002 dengan topik disertasi berjudul High Order Resonances in Dynamical Systems. Dalam karir beliau sebagai dosen di FMIPA ITB, Pak Theo mengampu banyak mata kuliah baik untuk tingkat sarjana maupun magister. Pak Theo terkenal memiliki gaya mengajar yang unik, yang semata-mata untuk memperlihatkan semangat beliau dalam memberikan pemahaman terbaik untuk mahasiswanya. Sejak tahun 2015, secara rutin beliau menyelenggarakan bersama timnya workshop terkait dengan partial dan ordinary differential equation, perturbation method, dynamical system, dan singularity theory. Bimbingan S3 beliau selain S1 dan S2 telah tersebar dan berkarir dalam berbagai universitas seperti terlihat ada yang dari UGM, dari Universitas Telkom, dari ITB, dan juga yang berkarir di Universitas Parahyangan, Universitas Mataram, dan juga dari Unila Lampung. Penelitian beliau banyak terlibat dalam skup sistem Hamiltonian, yaitu aproksimasi dinamika bifurkasi dan metode numerik, juga metode perturbasi untuk persamaan diferensial, dinamika dan bifurkasi pada model mangsa-pemangsa, sistem dinamik diskrit, dan juga dinamika chaotic. Terakhir, selain untuk penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai penyeimbang hidup, bagi beliau, Pak Theo juga memiliki hobi di bidang teologi dan juga mengganti simbol dan matematikanya dengan alunan musik dan juga memasak, dan di sini terlihat juga berolahraga biliar dan juga menolong sesama. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, kami persilakan Profesor Dr. Johan Matius Tuankota, SSI, MSI, untuk menyampaikan orasi ilmiah.
Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanah yang diwakili oleh Sekretaris Eksekutif Profesor Dr. Irawati. Yang kami hormati Ketua Senat Sidang Akademik Profesor Edi Tribaskoro MSc PhD, Rektor ITB yang hari ini diwakili oleh Wakil Rektor, Ketua, Sekretaris, dan para anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, Ketua Senat Fakultas atau sekolah di ITB, dan tidak lupa Bapak dan Ibu tamu undangan yang hadir di Aula Barat dan tamu undangan yang hadir secara daring. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan orasi ilmiah Guru Besar ITB yang berjudul Ketidaklinieran, Signifikansi, Kerumitan, dan Hampirannya. Orasi ini bercerita tentang sekelumit perjalanan saya bermatematika, khususnya di bidang teori dan aplikasi dari sistem dinamik tak linier. Sebuah perjalanan panjang yang saya mulai di 27 tahun yang lalu ketika saya pertama kali berkenalan dengan sistem persamaan diferensial. Tidak terlalu berlebihan jika saya mengatakan bahwa salah satu esensi dari ketidaklinieran dapat dideskripsikan dengan baik dalam puisi ini. Puisi yang pertama kali diperkenalkan oleh G. Herbert pada tahun 1640 di dalam karyanya Outlandish Proverbs, yang kalau saya terjemahkan secara bebas adalah pepatah yang unik dalam versi yang pendek. Versi panjang dari puisi ini seperti yang Anda baca pada layar, itu ditemukan dalam buku Poor Richard Almanac karya Benjamin Franklin pada tahun 1758. Secara sederhananya, ketidaklinieran adalah hubungan antara masukan dan luaran, di mana perubahan dari luaran tidak proporsional terhadap perubahan input. Jadi terdapat eskalasi dampak atau penyusutan dampak dari suatu proses. Dan ini ditangkap dengan baik dalam pernyataan "The kingdom was lost, all for the want of a horseshoe nail." Mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Gambar kiri adalah grafik dari sebuah fungsi linier yang berupa garis lurus. Perubahan pada Y, yaitu delta Y, jika dibandingkan dengan perubahan pada X, senantiasa bernilai tetap. Dan kalau kita pernah mengikuti perkuliahan dasar, kita tahu bahwa besaran yang tetap tersebut tidak lain adalah gradien dari garis tersebut. Tidak demikian dengan gambar yang kanan, di mana saya meletakkan sebuah grafik dari fungsi yang tak linier, yaitu fungsi kuadrat. Maka perubahan pada Y jika dibandingkan dengan perubahan pada X tidaklah tetap. Jika delta X-nya menuju ke 0, maka besar perbandingannya akan menuju ke 2X, di mana X adalah titik di mana kita mengukurnya. Lagi-lagi, dalam perkuliahan matematika dasar, kita kenali fungsi 2X ini sebagai turunan dari fungsi X kuadrat. Jadi, ketidaklinearan suatu fungsi yang diferensiable itu dapat diestimasi dengan menggunakan turunan dari fungsi tersebut. Gambar yang luar biasa ini memperlihatkan fitur lain dari ketidaklinieran. Perhatikan bahwa kedua grafik ini adalah grafik dari fungsi yang benar-benar tak linier. Yang digambarkan dengan garis tegas adalah grafik fungsi tak linier, namun masih tetap merupakan kombinasi berhingga dari fungsi-fungsi lain yang disebut basis. Sedangkan grafik yang kedua yang putus-putus memperlihatkan kompleksitas atau kerumitan yang jauh lebih tinggi, sebab fungsi ini tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari fungsi-fungsi basis di atas. Dan kalau kita perhatikan kedua box yang saya tempatkan pada gambar ini, box yang merah menyatakan daerah untuk nilai-nilai X, sumbu mendatar yang cukup kecil, dan grafik dari garis yang digambarkan dengan garis putus-putus ini benar-benar memperlihatkan perilaku yang sangat berbeda dibandingkan dengan grafik yang ada pada box hijau. Jadi, meskipun keduanya sama-sama tak linier, namun yang digambar dengan garis putus-putus itu jauh lebih kompleks. Bahkan sebesar apapun daerah yang kita ambil pada sumbu X, tidak dapat menangkap keseluruhan perilaku dari fungsi yang tak linier seperti ini. Jadi, dibutuhkan
istilah yang kita sebut dengan resolusi yang tak hingga untuk menangkap perilaku tersebut. Apa yang dapat kita simpulkan? Ketidaklinearan berarti tingkat kerumitan yang sangat tinggi. Sayangnya, ketidaklinearan juga ada di berbagai bidang. Pada tahun 1999, seorang sutradara dan produser film, Paul Thomas Anderson, melahirkan sebuah karya yang seminal berjudul Magnolia. Film ini menggunakan teknik penyajian cerita yang tak linier. Ciri utama progresi tak linier ini ditandai dengan disajikannya bagian-bagian dari cerita secara tidak runut berdasarkan kronologi waktu. Bukan hanya menggunakan teknik kilas balik, tetapi juga menggunakan teknik kilas maju. Lebih jauh lagi, dalam film ini ada 10 karakter utama yang jalan ceritanya masing-masing disajikan secara paralel. Seperti tidak berkaitan satu sama yang lain. Mereka hanya ditampilkan berada bersama-sama pada suatu waktu, atau secara kebetulan ngopi di kafe yang sama, atau sedang mendengarkan lagu yang sama. Akibatnya ketika menyaksikan film ini, muncullah sebuah sensasi yang berbeda dan seringkali membingungkan. Di dunia musik, Bela Bartok adalah di dalam dunia musik klasik sangat dikenal kejeniusannya. Komposer yang berada pada masa transisi dari era romantis ke era modern melahirkan sebuah karya yang monumental bernama Concerto for Orchestra pada tahun 1943. Menikmati komposisi ini kita seperti dibawa melalui perjalanan yang sangat menarik, ditandai oleh kalimat-kalimat musikal yang serupa tapi tidak sama. Muncul dalam eskalasi emosi yang meningkat, disuarakan secara periodik. Dan di antara repetisi periodik kalimat-kalimat tersebut diisi dengan interaksi antar instrumen yang dinamis dan bervariasi. Kejeniusan Bela Bartok bahkan benar-benar lebih nyata dalam karya yang dia tulis sebelumnya, yaitu Violin Concerto No. 2. Ini dihasilkan pada periode 1937 sampai 38, dan di dalam konserto ini bukan hanya kepiawaian dari sang pemain biola, tapi juga kepiawaian dari sang komposer dalam meramu emosi pendengarnya. Konserto ini bergerak dari suasana mental yang gelap, muram, menuju ke suasana mental yang tenang dan introspektif. Konserto ini kemudian disimpulkan dalam suasana yang energetik dan mendebarkan. Yang menarik dari kedua karya ini adalah Bela Bartok menggunakan tangga nada yang tidak standar untuk menghasilkan karya-karya ini. Dan kalau saudara tahu bahwa di dalam tuts piano ada 12 kunci, 7 berwarna putih, 5 berwarna hitam. Dalam violin concerto Bela Bartok ini, Bela Bartok menggunakan ke-12 tuts tersebut secara bersamaan. Namun tangga nadanya tetap dikenali. Sungguh benar-benar suatu cara yang tak linier untuk menyajikan musik. Di dalam dunia jazz, sosok yang di sebelah kanan adalah tokoh legendaris bernama Miles Davis. Ia adalah seorang solois dengan instrumen trompet, dan di kiri adalah Wayne Shorter, seorang saksofonis anggota band Miles Davis. Kedua instrumen ini biasanya memainkan melodi utama, diiringi oleh ritme musik yang dimainkan oleh Herbie Hancock pada piano, Ron Carter pada bass, dan Tony Williams pada drums. Namun pada komposisi yang ditulis oleh Wayne Shorter pada tahun 1967 berjudul Nefertiti, Miles Davis membalik peran ini. Kedua solois, yaitu trompet dan saksofon, hanya memainkan kalimat musik yang sama, diulang-ulang di setiap birama menjadi penanda birama, sedangkan ketiga instrumen yang seharusnya mengiringi malah berimprovisasi di antara kalimat-kalimat tersebut. Lagi-lagi ketidaklinearan yang menghasilkan musik yang sangat berbeda dan sangat menarik. Di dalam dunia sastra, novel House of Leaves karya Mark Z. Danielewski tahun 2000 adalah contoh novel yang menggunakan progresi tak linier dalam bercerita. Danielewski bahkan menggunakan teknik yang tidak standar
dalam tata letak teks dalam halaman-halaman bukunya. Jadi ketika kita membaca buku Danielewski ini, kita akan melihat teks yang ditulis secara vertikal maupun teks yang ditulis secara horizontal, atau bahkan teks yang terbalik, yang memaksa pembacanya untuk mengeluarkan lebih banyak effort untuk mengerti buku ini. Jadi apa yang dapat kita katakan? Ketidaklinearan selalu ada di mana-mana dan sangat akrab dengan kerumitan. Namun di balik kerumitan tersebut tersimpan sebuah keindahan. Menurut saya, kerumitan adalah sebuah keindahan yang tak terbayangkan bagi mereka yang dapat membayangkan hingga menembus ke balik kerumitan tersebut. Karena saya orang matematika dan sudah dipesan oleh Pak Ridolfa, kita akan lihat persamaan. Di dalam orasi yang luar biasa dari Profesor Ridolfa hari ini, kita dibuat terpesona dengan kerumitan yang dijumpainya ketika menghadapi getaran-getaran tak linier pada struktur lepas pantai. Sedikit catatan tambahan, kami nggak janjian sebelum menyusun ini. Ada banyak sekali getaran-getaran yang terjadi akibat gelombang laut atau angin atau getaran dari alat-alat berat yang ditempatkan pada struktur tersebut. Dan getaran-getaran ini dapat mengeksitasi atau membangkitkan getaran-getaran lain pada struktur yang sangat tidak diinginkan. Dan kalau Anda tadi mendengar cerita Pak Ridolfa tentang jembatan Tacoma, pada tahun 2000 ada contoh lain, jembatan Millennium di London, Inggris. Ini adalah jembatan yang dibuat untuk pejalan kaki. Ketika jembatan ini dibuka pada tahun 2000, jembatan ini harus segera ditutup kembali 3 hari kemudian. Karena langkah kaki pengguna jembatan tersebut secara bersama-sama kemudian berharmonisasi dan menciptakan gerakan lateral yang tidak diinginkan. Sehingga jembatan tersebut mendapat julukan yang tidak menyenangkan, jembatan goyang. Jembatan Millennium ini akhirnya dibuka kembali setelah kita mengerti bagaimana cara menghadapinya. Jadi mengerti sistem getaran tak linier merupakan ingredient yang penting dalam dinamika struktur. Dan tidak berlebihan kalau saya katakan langkah awal yang bijaksana adalah memulainya dengan mengerti sistem getaran linier. Nah, sistem getaran linier, dan seperti contoh yang Anda lihat di depan ini, solusi dari sistem getaran linier ini adalah objek yang hidup di dalam ruang berdimensi 4 R4. Dan jika kita menetapkan bahwa energi total dalam sistem tidak berubah dan tidak ada gangguan luar, jadi sistemnya konservatif, maka solusi tersebut adalah produk Cartesius dari 2 buah aksi S1 di ruang fase. Produk Cartesius ini dapat disisipkan ke dalam R3 dalam bentuk sebuah torus yang saya pilih berwarna pink hari ini. Pada kedua gambar ini kita melihat tidak terjadi interaksi antara getaran pada X dan getaran pada Y. Dan karena energinya tetap, maka kedua getaran ini hanya akan bekerja tanpa memindahkan energi apapun. Lingkaran merah berkaitan dengan titik orange yang ada di sebelah kanan. Lingkaran yang di sebelah kiri adalah gerakan pada getaran pada X, dan yang di kanan getaran pada Y. Panah-panah menunjukkan bahwa lingkaran pada bagian kiri terkait dengan lingkaran di bagian kanan, karena total energinya yang kurang lebih dapat dinyatakan sebagai jari-jari dari lingkaran tersebut. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi kalau sistem getaran ini kita ubah menjadi sistem getaran yang tak linear? Tentu saja mengharapkan deskripsi yang lengkap seperti yang kita dapatkan untuk sistem linier ini menjadi sesuatu yang tidak lagi realistis. Yang dapat kita lakukan adalah kita dapat mengiris torus kita tersebut, atau bahasa populernya donat. Kita dapat mengiris donat ini dengan sebuah bidang abu-abu dan menciptakan sebuah pemetaan berdimensi 2. Contohnya titik A, kemudian saya akan bergerak mengikuti sepanjang torus, mengikuti kurva hitam itu sampai saya kembali ke bidang abu-abu dan menamakan titik tersebut B.
saya mendefinisikan sebuah pemetaan dari titik A ke titik B, ke titik C, dan seterusnya. Jika pada bidang abu-abu ini kita tetap melihat adanya lingkaran-lingkaran konsentrik seperti gambar yang baru saja kita lihat, maka kita tahu bahwa ketakliniarannya tidak menghancurkan perilaku liniernya. Apa yang kita lihat pada getaran dengan frekuensi, tadi kalau ingat lagi kuliah Pak Rildova, di mana frekuensi perbandingan antara getaran dan frekuensi angin menjadi sangat-sangat krusial. Dalam hal ini kita lihat bahwa ketika perbandingan frekuensinya adalah 2:1, itu adalah gambar yang di sebelah kiri. Dan pada gambar yang sebelah kiri ini tidak ada satupun lingkaran konsentrik yang dipertahankan. Dinamikanya akan menjadi sama sekali berbeda dibandingkan dengan dinamika liniernya. Sedangkan kalau perbandingan frekuensinya 6:1, yaitu gambar yang kanan, kita lihat bahwa hampir semua energi-energi yang rendah itu tetap berada mempertahankan perilaku liniernya. Hanya ada pita tipis di mana masalahnya muncul. Jadi salah satu kata kunci dalam mengerti sistem getaran yang tak linier adalah aproksimasi. Bagaimana cara kita mengkonstruksi sebuah hampiran untuk sistem tak linier dengan sesuatu yang jauh lebih sederhana. Di lain pihak, kita tidak ingin menyederhanakan melampaui batas sehingga semua yang menarik, krusial, lenyap. Menurut Aristotle, kita sepatutnya cukup puas dengan hasil dengan tingkat presisi yang dapat diterima oleh alam semesta, dengan akurasi tertentu, dan tidak mengejar hasil eksak ketika hanya aproksimasi yang mungkin. Pada tahun 2001, saya berkenalan dengan sebuah sistem yang didapat dari sebuah model dinamika atmosfer. Model asalnya adalah persamaan diferensial parsial yang terkenal kerumitannya, yaitu persamaan diferensial Navier-Stokes. Kerumitannya bertambah karena domain ruang di mana model tersebut bekerja adalah ruang yang juga tak linier yang dinamakan bola dunia. Jika menggunakan deret Fourier bola, dibutuhkan keseluruhan mode Fourier untuk mendeskripsikan dinamikanya. Dan dengan menggunakan dekomposisi nilai singular, atau dalam dunia statistik dan dunia teknik lebih dikenal dengan nama analisis komponen prinsipal, didapat sistem dengan hanya 5 getaran yang dengan perbandingan frekuensi tertentu. Yang saya lakukan adalah mencomot 2 buah frekuensi yang paling menarik di sana dan kemudian menganalisanya. Salah satu hal yang ingin didapatkan dalam mekanisme yang adalah mekanisme yang menghasilkan perilaku di atmosfer yang teramati. Para peneliti di Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut mengamati adanya transisi yang terjadi secara hampir periodik antara 2 rezim. Rezim yang pertama adalah rezim di mana terjadinya pertukaran energi yang besar antar gerakan, dan rezim kedua adalah getaran-getaran seperti menghidupi hidupnya masing-masing tanpa interaksi sama sekali. Ada 2 rezim yang benar-benar nyata dari pengamatan mereka. Dugaan pada saat itu adalah adanya orbit homoklinik pada sistem. Sayangnya, asumsi-asumsi dasar pada model justru mengeliminasi kemungkinan untuk kita memiliki solusi yang homoklinik tersebut. Dengan memanfaatkan struktur geometris yang ada pada sistem ini, kita dapat menciptakan sebuah perilaku yang kurang lebih mirip. Karena seperti yang saya gambarkan pada gambar ini, ada sebuah kerucut yang membagi 2 bagian dari ruang R3 kita menjadi daerah di dalam kerucut di mana kita harus pergi ke Tahingga, dan daerah di luar kerucut di mana kita akan ditarik ke titik asal. Dan inilah yang menciptakan mekanisme yang disebut mixing, sehingga perilaku seperti homoklinik dinamik itu bisa kita saksikan dalam sistem ini. Dan seperti yang diamati oleh teman-teman di meteorologi, kita melihat ada 2 buah rezim yang dinyatakan sebagai gerakan dari 2 buah yang lurus seperti itu tanpa terjadinya interaksi energi yang luar biasa.
Dan di tengah-tengah antara 1300 sampai 1350 kita melihat interaksi yang aktif antara kedua mode tersebut. Jadi pemilihan dua ini benar-benar mirip dengan solusi homoklinik tanpa kita perlu menghadirkan solusi homoklinik itu sendiri. Ketidaklinieran juga dapat dihasilkan melalui sebuah persamaan yang sederhana seperti ini. Bayangkan sebuah partikel yang bergerak pada lingkaran seperti itu, dan secara periodik partikel tersebut ditendang untuk berpindah pada level energi yang berbeda secara periodik. Saya tidak akan berpanjang lebar di sini. Namun yang dapat kita lihat di sini adalah adanya sebuah perilaku yang menarik. Kalau kotak merah itu memperlihatkan dinamika yang reguler, dinamika yang dapat diprediksi dengan baik, dinamika yang mirip dengan dinamika linier yang kita kenal dengan baik. Tetapi kotak biru yang berupa awan tersebut itu memperlihatkan sebuah dinamika yang sangat exciting, dinamika chaotic, di mana solusi benar-benar unpredictable. Ini memperlihatkan bahwa perilaku yang chaotic dan perilaku yang reguler dapat koeksis bersama-sama di dalam sebuah sistem. Jadi, apa yang telah kita lihat? Bahwa ketidaklinieran itu senantiasa berarti dinamika yang aktif, dinamika yang exciting, interaksi antar osilator, pertukaran energi yang sangat luar biasa. Namun dengan memanfaatkan ketidaklinieran ini, kita dapat mengerti alam semesta kita dengan lebih baik lagi. Ketidaklinieran juga berarti resolusi yang tidak berhingga. Dan sampai sejauh pengetahuan saya saat ini, kita belum dapat bekerja dengan ketakhinggaan. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana cara kita mengaproksimasi ketidaklinieran kita. Apakah ini berarti buruk? Tidak selalu. Tergantung dari bagaimana cara kita mengerti ketidaklinieran ini. Ada banyak sekali orang-orang yang terlibat di dalam perjalanan saya ini. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan di dalam kakak analisis dan geometri, kakak aljabar, kakak statistik, kakak matematika industri dan keuangan, kakak matematika kombinatorik yang bersama-sama dari sejak gedung yang lama berjuang untuk matematika bagi bangsa ini. Dua nama yang harus saya sebut secara personal adalah Profesor Wono Setiabudi dan Profesor Hendra Gunawan. Kedua orang yang dari sejak pertama kali saya masuk di ITB sebagai dosen telah menjadi guru saya, telah menjadi mentor saya, telah menjadi kusir yang memecut saya untuk mengarahkan saya berjalan ke tempat. Terima kasih Pak Wono, terima kasih Pak Hendra. Terima kasih kepada Ferdinand Verhulst dari Universitas Utrecht, karena dialah matematikawan kelas dunia pertama yang memandang saya cukup serius. Dan juga Wim van Horsen yang datang 2015 dan sampai sejauh ini kita masih bekerja sama dengan luar biasa. My partner in crimes, Man of Beek, Dan Kromelin, Bob Rink, Arno Swart, Geertje Hek, Taufik Bakri. Mereka ini bersama-sama dengan saya di lantai 7 Gedung Matematik Instituut di Belanda. Dan terima kasih kepada guru-guru saya yang boleh hadir di tempat ini. Terima kasih Pak Ansyar sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Terima kasih Pak Bana. Dan yang saya sangat hormati Pak Haryono. Terima kasih untuk momen-momen berbagi kekhawatiran Bapak tentang bangsa ini. Saya sangat menikmati momen-momen itu. Terima kasih kepada komunitas CLCC, Lim Chin Chu, salah seorang yang sangat berperan dalam kehidupan saya, sahabat saya, Ricky dan Poppy. Terima kasih buat kebersamaannya. Terakhir, tanpa kalian, saya nggak pernah ada di sini. My son, Joshua Theodore Tuankota. Thank you. My wife, Santi Gudarso. Thank you. And to my mom,
the greatest mom ever. Terima kasih banyak atas perhatian yang diberikan pada orasi saya ini. Dan izinkan saya mengambil waktu yang tersisa ini untuk membacakan kode kehormatan Guru Besar ITB sebagai komitmen saya untuk Tuhan, bangsa, dan alma mater. Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan Guru Besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 6 Desember 2025. Profesor Johan Matius, Tuan Kota.